Oke, jadi pada materi sebelumnya kita sudah bahas sampai dengan upload data Excel inventaris atau aktiva tetap. Nah, kali ini kita akan membahas khusus bagaimana mengupload data Excel kategori barang untuk laundry ya. Nah, kategori barang laundry, kemudian Excel konsumsi laundry, baik di gudang Kupang maupun di gudang cabang Soe. Dan sampai dengan Excel harga dan juga diskon member laundry-nya. Oke, jadi sekarang kita sudah selesai sampai di sini dan kita akan masuk di barang dan jasa. Nah, yang pertama adalah kategori barang. Nah, ini sudah saya jelaskan bagaimana cara mempersiapkan data kategori ini di materi sebelumnya ya. Nah, jadi untuk mengupload kategori, Anda tinggal klik di sini di persediaan lalu kategori barang. Nah, di sini Anda klik di daftar, sudah ada kategori 1 default yaitu umum. Nah, kalau kita lihat akun-akunnya sebelumnya kita sudah kosongkan. Nah, kita tinggal klik di impor data lalu impor dari Excel. Nah, Anda bisa lihat contoh file Excel-nya atau sekarang kita langsung upload saja di bagian barang dan jasa di file kategori barang. Nah, klik open lalu klik unggah. Ya, pastikan semua sudah termapping seperti ini, tidak ada pilihan pilih kolom lagi ya. Nah, seperti itu. Lalu klik lanjutkan. Lalu tidak perlu lakukan update. Kenapa tidak perlu? Karena masing-masing unik ya. Nah, jadi kalau ada yang gagal kita bisa tahu. Oke, jadi kita klik lanjutkan. Nah, kita tinggal tunggu sampai proses impor atau uploadnya selesai. Nah, seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di konsumsi laundry, pasti akunnya berbeda ya dengan di dry clean. Nah, ini seperti ini. Ini penjualan, dry clean, dan lain-lain. Tapi kalau di kiloan, pasti akunnya juga berbeda ya. Nah, ini retur diskonnya semua kiloan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya yang umum ini sudah tidak digunakan lagi ya. Sebenarnya yang umum tidak digunakan lagi. Jadi, misalnya Anda mau membuat, yang kiloan ini menjadi default. Nah, Anda buat default, Anda simpan, lalu umumnya ini Anda hapus. Ya, kategori umumnya dihapus. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk melakukan upload kategori barang laundry. Nah, sekarang kita akan upload data Excel konsumsi laundry untuk gudang Kupang. Nah, jadi saya buka lagi file Excel yang ini ya, konsumsi laundry gudang Kupang ini hanya berisi data-data konsumsi laundry. Nah, Anda lihat di sini, nah sudah saya jelaskan bagaimana cara persiapan datanya di materi sebelumnya. Yang penting di sini adalah gudang saldo awal. Nah, ini gudang Kupang harus Anda buat dulu di Accurate Online. Nah, jadi di sini langsung saja. Tadi waktu kita upload kategori itu tidak merubah neraca ya, karena hanya kategori. Nah, sekarang Anda masuk di persediaan, Anda klik di gudang. Nah, di gudang ini di daftar. Nah, ini ada gudang utama, ini saya ubah menjadi gudang Kupang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini Kupang, saya copy saja ya, lalu saya paste di sini. Oke, supaya bisa masuk. Jadi pada saat Excel ini membaca, ternyata ada gudang Kupang. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak ada, kita tidak masukkan gudang Kupang, maka akan gagal. Oke, kalau sudah selesai, klik save. Nah, setelah itu, cara menguploadnya adalah sebagai berikut. Klik di persediaan, lalu klik di barang dan jasa. Nah, di barang dan jasa ini, Anda klik di daftar, kan masih kosong. Klik impor dari Excel. Nah, impor dari Excel, klik unggah. Nah, lalu cari barang konsumsi laundry yang gudang Kupang, nomor 1. Klik open, lalu klik unggah. Nah, akan termapping seperti ini. Nah, termapping seperti ini. Lalu klik lanjutkan saja. Nah, tidak perlu lakukan update karena datanya kan masih kosong. Nah, klik lakukan atau lanjutkan. Nah, tinggal kita tunggu saja ya. Kita tinggal tunggu sampai 17 ini sudah berhasil diproses. Jadi 17 ini kalau kita lihat di laporan neraca, maka akan mengupdate jumlah persediaan. Ya, kalau saya klik refresh, nah, lihat ya, jumlah persediaan 20 jutaan ini dari gudang Kupang.
Oke, sekarang sudah berhasil di gudang Kupang. Nah, ini sudah masuk ya. Anda bisa pilih misalnya kategori barang, Anda geser-geser ya. Sesuai dengan yang Anda inginkan. Misalnya harga jual, seperti itu ya. Harga jual. Nah, silakan. Anda mau tampilkan apapun di sini, bisa. Nah, ini baru barang konsumsi dari gudang Kupang. Jadi kalau kita lihat salah satunya, nah ini sudah masuk ya. Harga jual ya, satuan dan lain-lain, stoknya juga sudah masuk. Oke. Nah, akun-akunnya juga sudah mengikuti akun di kategori. Oke, sekarang kita akan upload lagi data berikutnya, yaitu barang konsumsi laundry gudang Soe. Nah, jadi sebenarnya sama formatnya ya, sama formatnya. Bedanya adalah di sini, gudangnya adalah gudang Soe dan kuantitasnya mungkin bisa saja berbeda sesuai dengan fisik yang ada di gudang Soe. Oke, berarti di sini Anda harus klik di persediaan di gudang. Nah, gudang ini Anda harus tambahkan gudang yang baru sesuai dengan ini, gudang Soe. Nah, copy ini ya, copy Soe. Kemudian tambahkan di gudang yang baru, yaitu gudang Soe. Lalu klik simpan. Nah, berarti sekarang sudah ada dua gudang, gudang Kupang dan gudang Soe. Nah, sekarang kita akan upload untuk barang konsumsi gudang Soe. Jadi, klik di impor dari Excel, lalu ambil. Nah, ambil di sini. Nah, sekarang Anda ambil di yang gudang Soe ya, barang konsumsi laundry gudang Soe, klik unggah. Nah, pastikan semuanya sudah termapping, lalu klik lanjutkan. Nah, penting bagi Anda perhatikan, lakukan update. Ini wajib dicentang karena sebelumnya sudah ada daftar barang dan jasa. Jadi akan ditimpa dengan gudang Soe ya, kuantitas di gudang Soe tanpa lagi untuk mengubah nama, satuan dan lain-lain. Hanya kuantitas di gudang Soe saja. Oke. Nah, sekarang kalau saya klik lanjutkan, kita tinggal tunggu ya. Nah, kita tinggal tunggu hasil impornya. Nah, ini berhasil 17 juga. Nah, jadi Anda perhatikan, saya coba klik salah satu ya, deterjen bubuk Rinso. Lihat di stok. Nah, ini gudang Soe juga sudah masuk. Jadi gudang Kupang ada 30 bungkus, gudang Soe ada 28 bungkus. Nah, seperti itu. Nah, di daftar laporan, kalau saya refresh, maka akan menambah nilai persediaannya. Nah, ini menjadi 40 juta. Oke. Nah, sekarang kita akan mengupload selanjutnya, yaitu jasa laundry. Nah, kita akan upload jasa laundry-nya ya. Nah, di sini saya akan buka jasa laundry. Jadi jasa laundry bedanya adalah dia service. Nah, seperti ini. Nah, ini jasa laundry. Ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya bagaimana persiapan data jasa laundry. Nah, ini dia. Oke, untuk mengupload jasa laundry caranya juga sama. Jadi, caranya adalah klik di sini. Nah, jadi karena jasa jadi tidak perlu gudang ya. Nah, klik di persediaan, klik barang dan jasa. Nah, oke, saya tutup dulu yang konsumsi laundry. Nah, saya tutup di konsumsi laundry ini dulu. Lalu, di sini saya akan upload dari yang jasa laundry. Jadi, perhatikan jasa laundry itu belum ada. Jadi, kalau kita lihat di kategori barang, misalnya laundry dry clean, ini masih kosong. Nah, kiloan juga masih kosong. Nah, ini yang akan kita upload dari Excel tadi. Oke, kita perhatikan Excelnya sudah tidak ada masalah lagi ya. Nah, sudah ideal. Oh iya, ini konsumsi ya. Sorry, ini konsumsi. Saya buka yang jasa. Nah, ini jasanya seperti ini. Nah, jasa praktis lebih simpel ya. Nah, ingat ada harga grosir. Ini sudah saya jelaskan juga di materi sebelumnya. Oke, sekarang saya tutup saja dan saya akan upload ya. Impor dari Excel. Nah, impor dari Excel, saya ambil yang di jasa laundry, file nomor 3. Klik unggah. Nah, klik unggah. Nah, dia sudah termapping ya seperti ini. Klik lanjutkan. Nah, di sini Anda tidak perlu lakukan update. Kenapa? Karena jasa laundry ini kan belum dimasukkan sebelumnya. Nah, jadi tidak akan menimpa apapun yang ada di dalam daftar barang dan jasa. Oke,
klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, kita tinggal melihat ya bahwa ada 52 yang berhasil diproses. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita pilih barang jenis jasa, maka hanya ada keluar jasa laundry saja. Harga jualnya masih kosong. Nah, jenis barangnya jasa. Nah, seperti itu ya. Berbeda dengan kalau konsumsi. Jenis barangnya adalah persediaan. Nah, seperti itu. Jadi jasa laundry ini kalau kita lihat, nah misalnya saya ambil salah satunya boneka satuan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, oke. Nah, akun-akunnya juga sudah tepat. Akun-akunnya juga sudah tepat. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, nah dengan demikian kita sudah berhasil mengupload. Jadi upload jasa tadi tidak akan mengubah neraca karena bukan persediaan, itu kan hanya jasa. Ya, tidak akan mengubah nilai persediaan ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengupload harga laundry di cabang Kupang. Nah, jadi untuk mengupload harga laundry di cabang Kupang sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat ada Excel-nya ya, di mana ini ada harga grosir ya untuk dry clean celana rok panjang dengan grosir untuk dry clean terusan anak, di mana kalau ambil 10 maka harga akan lebih murah ya, seperti itu. Nah, ini khusus untuk di cabang Kupang. Jadi caranya begini. Nah, Anda klik di sini di penjualan, lalu klik di penyesuaian harga atau diskon. Nah, di penyesuaian harga atau diskon ini pilih kategori penjualannya yaitu umum ya. Kategori penjualan umum. Nah, ini berlaku di cabang Kupang saja. Dan berlaku tanggal berapa? 1 Oktober. Dan tipe penyesuaiannya adalah harga, bukan diskon ya. Perhatikan, ini harga. Jadi seperti ini, berlaku di cabang Kupang saja. Nah, kategori penjualannya umum, mulai berlakunya kapan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, kemudian klik ambil, lalu impor dari Excel. Nah, seperti itu. Lalu klik di sini, pilih file Excel-nya. Nah, berarti kita akan upload harga laundry cabang Kupang saja. Nah, seperti ini. Nah, berhasil ya. Nah, klik OK. Kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada harga. Nah, Anda bisa buat keterangan ya. Keterangan misalnya harga jasa laundry Kupang. Nah, kemudian simpan. Bisa seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita akan mengupload lagi harga laundry untuk Soe, di mana tidak memiliki harga untuk grosir ya. Berbeda dengan harga Kupang tadi untuk dry clean celana rok panjang dengan terusan anak, itu tidak ada harga grosir. Dan harga di Kupang ini lebih murah. Oke. Nah, caranya juga sama. Anda klik di penyesuaian harga diskon, jadi ambilnya dari sini ya. Nah, dari penjualan, penyesuaian harga diskon. Nah, pilih kategori harga umum, pilih tipenya adalah harga, berlaku di cabang Soe. Nah, mulai berlaku itu tanggal 1 bulan 10. Lalu klik ambil, impor harga dari Excel. Lalu pilih Excel-nya yang harga laundry di cabang Soe. Nah, seperti ini. Nah, 50 barang. Berarti kita buat keterangan. Harga laundry cabang Soe. Harga jasa ya. Nah, jasa laundry cabang Soe. Klik simpan. Nah, berarti harga untuk cabang Soe ini sudah berlaku. Ya, Anda bisa klik di cabang. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda harus upload juga data untuk diskon member laundry yang 5%. Jadi, yang berlaku di cabang Kupang, cabang Jakarta, jika dia sudah member, maka pelanggan tersebut sudah member, maka pelanggan akan mendapatkan diskon jasa 5%-nya seperti ini. Oke, nah caranya sama. Anda klik juga di penjualan, lalu penyesuaian harga diskon. Lalu Anda pilih sini member, kategori penjualannya member. Tipenya adalah diskon, bukan harga. Nah, Oktober tanggal 1 dan berlaku di semua cabang, baik Kupang maupun Soe. Nah, begitu caranya. Lalu klik ambil, impor dari Excel, ya. Pilih file Excel-nya. Nah, lalu pilih yang diskon member laundry ini. Seperti itu. Oke. Kemudian keterangan diskon
member untuk Kupang dan Soe. Nah, begitu ya. Lalu klik simpan. Nah, dengan demikian sudah ada 3 ya. Nah, 3. Jadi cabangnya kosong, ini artinya berlaku di semua cabang. Nah, dengan demikian data-data semua sudah berhasil kita upload ya. Nah, sudah berhasil kita upload ini. Cabang Kupang dengan Soe. Nah, sekarang tindakan terakhirnya adalah kita akan melakukan akhir periode. Nah, tujuan akhir periode adalah untuk menghitung nilai akumulasi dari kendaraan, peralatan laundry, dan inventaris kantor yang sudah dibeli sejak awal ya. Nah, ini kita sudah berhasil untuk mengupload data-data neraca. Nah, tinggal akumulasi penyusutannya. Jadi caranya gampang. Anda cukup klik di menu perusahaan, lalu klik di proses akhir bulan. Nah, pilih bulannya adalah bulan September 2023, lalu klik simpan. Nah, semudah itu ya. Nah, klik simpan sampai ada informasi berhasil. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini, di bagian aset tidak lancar, nanti akan muncul nilai akumulasi penyusutannya, kan masih kosong ya. Nah, kita klik refresh. Nah, Anda perhatikan akumulasi penyusutannya sudah muncul. Nah, sekaligus di sini juga kalau kita lihat di aset tetap, nah, Anda bisa lihat di masing-masing aset tetap ya. Nah, nilai bukunya sudah berkurang ya. Nah, nilai bukunya sudah berkurang karena sudah ada penyusutan. Oke? Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang tindakan paling terakhir adalah kita akan melakukan jurnal balik saldo awal. Nah, jadi begini. Coba Anda perhatikan di sini, kalau saya klik refresh, nah di modal ya, ini ada ekuitas saldo awal. Sebenarnya ini adalah laba ditahan ya, 279, 933, 400. Nah, ini saya copy saja, 279, 933, 400. Ini kita harus jurnal balik, dia menjadi laba ditahan. Nah, jadi caranya Anda tinggal buka di akun perkiraan ya. Coba kita lihat di bagian modal. Nah, di bagian modal sini, nah, kita tinggal klik di laba ditahan ya. Nah, di saldo ini masukkan angka 279.933.400 dan tanggalnya adalah di tanggal 30 September 2023 ya. Nah, ini dia. Nah, lalu klik simpan. Nah, sekarang kalau kita lihat di neraca, maka sekarang sudah menjadi laba ditahan. Nah, inilah bentuk dari neraca standar awal Oktober ya. Nah, jadi dengan demikian sekarang sudah lengkap dan kita siap untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian, biaya-biaya, bayar hutang, piutang, dan lain-lain di awal Oktober 2023 untuk bisnis laundry ya. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya bagaimana cara setup database awalnya. Oke, nah dengan demikian sudah selesai pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan simulasi transaksi, penjualan, pembelian, biaya-biaya, transfer bank, dan lain-lain. Dan laporan di bisnis laundry.